Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan pencinta buku dan pencinta ilmu. Kembali kita lanjutkan sisa soal yang belum kita bedah ya dan kita bahas, yaitu nomor berapa lagi? Yaitu nomor 17 ya. Nomor 17, proklamasi kemerdekaan ditandatangani oleh dua orang, yaitu Bung Karno dan Muhammad Hatta karena titik. Apakah A, konsensus bahwa kedua orang itu sebagai wakil bangsa, atau B, tidak ada yang berani menjamin jika Jepang menentang? Jadi kalau Soekarno dan Hatta ini berani ya menjamin kalau ternyata jika Jepang menentang maka Soekarno yang menghadapi, kira-kira begitu ya. C, Bung Karno dan Bung Hatta mengajukan diri. D, sesuai dengan keinginan sekutu. E, berdasarkan keinginan Jepang. Nah, dari pilihan ini mana nih? Teks proklamasi kemerdekaan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta, itu alasannya apa? Karena apa gitu loh. Pada tanggal 17 Agustus 45, jadi dini hari menjelang sahur, teks proklamasi yang dibuat oleh Soekarno, Hatta, dan Subarjo itu akhirnya jadi. Terus siapa yang menandatanganinya? Soekarno dan Hatta. Alasannya apa? Nah, kalau di sini kita cek aja, kita sortir ya. Kalau yang E, berdasarkan keinginan Jepang. Apakah Jepang berkeinginan bahwa Soekarno dan Hatta yang menandatangani itu? Perlu diketahui ya, dan diingat, 15 Agustus 1945 itu Jepang secara resmi itu sudah menyerah kepada sekutu dan melanjuti apa yang diputuskan oleh deklarasi Potsdam, bahwa perintah sekutu Jepang yang ada di wilayah jajahannya, dalam hal ini Hindia Belanda atau Indonesia, itu tidak mengizinkan kegiatan politik apapun bagi orang-orang Indonesia. Jadi secara resmi Jepang tidak mengizinkan dan mendukung teks proklamasi itu, baik Soekarno maupun Hatta. Ya, jadi tidak diizinkan. Jadi jangan pilih yang berdasarkan keinginan Jepang, enggak. Ya. Walaupun secara pribadi ada orang-orang Jepang yang terlibat dalam proklamasi ini, yaitu Laksamana Maeda menyediakan tempat, tapi hanya sebatas itu saja. Shiketada Nishijima itu orang yang mendukung secara pribadi proklamasi atau upaya mencapai kemerdekaan Indonesia. Tapi secara pribadi, ya, secara institusi kenegaraan yang kebijakan Jepang di Tokyo tidak mendukung sama sekali. Jadi jangan pilih E, berdasarkan keinginan Jepang. Terus kalau D bagaimana? Sesuai dengan keinginan sekutu, maka Soekarno dan Hatta yang menandatangani teks proklamasi itu. Teks proklamasi ini kan dibuat pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari. Oke. Sekutu baru nyampe ke Indonesia September 1945. Jepang yang masih berkuasa di sini. Jadi yang D itu jangan dipilih. Oke. Kalau yang C bagaimana? Bung Karno dan Bung Hatta mengajukan diri. Kalau mengajukan diri ini kesannya sombong ya. Lagi pula kayaknya itu juga bukan pilihan yang tepat untuk kita pilih, coret. Yang B sudah kita tidak pilih. Yang A, konsensus bahwa kedua orang itu sebagai wakil bangsa. Nah, inilah jawaban yang tepat. Lah kok bisa? Narasi sejarah kita bagaimana selama ini? Gini ya. Misalnya dari bukunya Osa Kurniawan ini, coba perhatikan teks proklamasi yang dibuat secara tertulis dulu. Tulisan tangan maksudnya dari Soekarno, proklamasi. Nah, yang pada alinea pertama, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dan itu adalah tulisan tangan Soekarno tuh, itu alinea pertama. Tapi itu adalah hasil sumbangan pemikiran dari Ahmad Subarjo. Nah, Ahmad Subarjo sendiri mendapatkan idenya ini berdasarkan sebuah kalimat dalam Piagam Jakarta. Ya, Piagam Jakarta yang 22 Juni 1945 yang lalu. Nah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Nah, itulah yang diusulkan oleh Ahmad Subarjo menjadi paragraf pertama dalam teks proklamasi yang disalin tangan oleh Soekarno nih. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian, nah,
paragraf yang kedua itu adalah usulnya Bung Hatta itu ya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan DLL atau dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, itu ditulis oleh Soekarno, tapi yang mendiktikannya adalah Muhammad Hatta. Nah, teks tulisan tangan Soekarno inilah yang kemudian dibacakan oleh Soekarno di depan hadirin. Tetapi ini yang ditolak oleh kalangan pemuda, misalnya Soekarni ya. Kenapa ditolak? Karena apa? Coba perhatikan. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain ya. Itu maunya pemuda yang revolusioner tentu saja menghendaki bahwa teks proklamasi ini harusnya jelas. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain harusnya dijelaskan saja. Apa itu pemindahan kekuasaan itu? Jadi maunya pemuda tuh hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dari tangan Jepang kepada Indonesia. Nah, seperti itu maunya. Jadi harus disebut itu ya. Terus diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagi pemuda seperti Soekarni, Khairul Saleh, teks proklamasi ala Soekarno ini banci banget ya. Banci karena tidak jelas diselenggarakan dengan cara seksama. Cara seksamanya seperti apa? Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, singkatan batas waktunya kapan gitu ya. Nah, kalau pemuda inginnya misalnya diselenggarakan dengan cara ya merebut senjata dari tangan pasukan Jepang ya. Kemudian merebut gedung-gedung yang dikuasai oleh Jepang, lucuti tentara Jepang, usir Jepang dari Indonesia. Nah, maunya pemuda seperti Soekarni, Khairul Saleh, Hanafi dan seterusnya, itu teks proklamasi demikian, itu yang revolusioner. Nah, akibatnya apa? Ketika itu dibacakan oleh Soekarno dan Hatta, ya, teks proklamasi yang diusulkannya itu, Soekarni dan Khairul Saleh sempat berkomentar dengan pedas. Nah, naskah ini ya lepas dari semangat revolusioner, kata dia. Lemah dan tidak memiliki kepercayaan diri sendiri. Ya, rancangan tersebut tidak mencerminkan tekad untuk melepaskan diri dari penguasaan Jepang. Tekad kita adalah merdeka, tidaklah tergantung pada persetujuan Jepang. Nah, jadi akhirnya apa? Para pemuda menolak untuk menandatangani dan akhirnya Khairul Saleh dan Soekarni justru yang mengusulkan ya agar Soekarno dan Hatta lah yang menandatangani teks proklamasi versi mereka ini. Nah, itu sebabnya makanya Soekarno dan Hatta lah yang menandatangani teks proklamasi. Bukan pemuda-pemuda seperti yang diharapkan itu, seperti ada Khairul Saleh, ada Malik, Jawoto, Pandu Kartawiguna, Marutonim Timharjo, Soekarni, dan seterusnya itu. Khairul Saleh, ya, ada Malik, Sayuti Malik, dan seterusnya. Tetapi menarik ya, ada 3 versi menyebutkan bahwa yang mengusulkan Soekarno dan Hatta lah yang menandatangani itu adalah versi pertama adalah Soekarni. Ya, versi kedua dari Hanafi menyebut katanya itu Khairul Saleh yang mengusulkan. Versi yang ketiga adalah Sayuti Malik, karena Sayuti Malik yang melobi. Oke, tapi nggak apa-apa. Dalam buku sekolah kalian, dalam sejarah kelas 12 atau SMA itu, Soekarni yang disebut mengusulkan itu ya. Tapi tiga-tiganya juga masuk akal ya. Tiga-tiga baik Soekarni, Khairul Saleh maupun Sayuti Malik. Akhirnya setelah setuju Soekarno dan Hatta yang menandatangani, kemudian teks proklamasi ini memang diketik oleh Sayuti Malik. Seperti itu ya. Jadi kalau kita kembali lagi ke soal tadi adalah teks proklamasi kemerdekaan ditandatangani oleh 2 orang, yaitu Bung Karno dan Muhammad Hatta, karena ya yang paling tepat ya adalah memang konsensus bahwa kedua orang itu sebagai wakil bangsa. Nah, sebenarnya redaksi lain lagi yang bagus adalah dari bukunya Nugroho Noto Susanto itu ya. Mana itu ya? Kita coba baca. Nah, kalau kita baca buku Sejarah Nasional Indonesia jilid 6 Nugroho Noto Susanto Marwati Junet ini di halaman 85 itu ada diceritakan di situ. Usul apa? Usul teks proklamasi itu ditentang oleh pihak pemuda yang tidak setuju kalau tokoh-tokoh golongan tua disebutnya sebagai budak-budak Jepang turut menandatangani naskah proklamasi tersebut. Nah,
Tetapi kemudian salah seorang dari tokoh pemuda yaitu Soekarno mengusulkan agar supaya yang menandatangani naskah proklamasi cukup 2 orang itu saja, yaitu Soekarno, Hatta atas nama bangsa Indonesia. Bukankah mereka berdua yang pada masa itu di mana-mana dikenal sebagai pemimpin utama bangsa Indonesia? Nah, kata Nugroho. Jadi lagi-lagi balik lagi ke soal nomor 17, ya. A. Konsensus bahwa kedua orang itu sebagai wakil bangsa. Dan itu yang diusulkan oleh Soekarno. Oke, jadi jawabannya seperti itu saja. Apakah ini mudah? Semoga mudah ya. Lanjut lagi ke soal nomor berikutnya adalah nomor 4. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 memiliki makna bahwa bangsa Indonesia diantaranya adalah kecuali titik. Oke. A. Bangsa Indonesia sudah mencapai titik puncak perjuangan pergerakan nasional. Kita disuruh ini ya, mencari jawabannya itu kecuali. Jadi kita mencari kecuali proklamasi itu memiliki makna apa? Kecuali, cari yang salah. Apakah A ini yang salah? Bangsa Indonesia sudah mencapai titik puncak perjuangan pergerakan nasional? Atau B, perjuangan pergerakan kemerdekaan telah berhasil dengan selamat mengantarkan bangsanya ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Wah, ini bahasa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya, alinea kedua ya. C, sejak itu sejarah bangsa adalah sejarah suatu bangsa yang merdeka. Waduh, oke, proklamasi seperti itu maknanya ya. Atau D, bangsa Indonesia merindukan kehadiran bangsa asing. Bangsa asing yang mana ini? Atau E, bangsa Indonesia lepas dari kekuasaan dan pengaruh bangsa asing. Wah, ini kalau orang yang skeptis atau pesimis, kapan Indonesia lepas dari pengaruh bangsa asing? Ya, kalau pengaruh mungkin saja lepas dari penjajahan, tapi kalau pengaruh belum tentu. Jadi apakah kita akan menjawab E? Nah, jadi pertanyaannya kembali, proklamasi itu punya makna bagi Indonesia, tapi yang dicari kecuali. Nah, kecualinya mana? Apakah E tadi, bangsa Indonesia lepas dari kekuasaan dan pengaruh bangsa asing? Wah, kalau kekuasaan mungkin kekuasaan bangsa Belanda maksudnya, atau bangsa Jepang. Tapi pengaruh Jepang, pengaruh Belanda apa? Lepas kita. Nah, jawabannya adalah D. Bangsa Indonesia merindukan kehadiran bangsa asing. Itu norak sekali ini kalau D ini ya. Kok merindukan bangsa asing? Dalam hal ini bangsa penjajah. Oke, itu saja jawabannya D. Sebenarnya ini gampang soal ini. Tapi begini ya, ada teks di buku Yulianti ya. Nah, di buku ini ya, Yulianti ini halaman 222 itu disebutkan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia itu ada 5 ya. Yang pertama, proklamasi yang menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat. Oke. Yang kedua, proklamasi merupakan titik kulminasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ya, tadi optionnya ada tuh di pilihan soal kita tadi. Yang ketiga, proklamasi merupakan jembatan emas atau pintu gerbang menuju cita-cita nasional bangsa Indonesia. Yang keempat, proklamasi merupakan sumber hukum. Nah, di opsi soal kita tadi itu tidak ada ya opsi tadi. Dan proklamasi merupakan sumber hukum. Nah, ini penting juga ini ya, makna proklamasi itu adalah sumber hukum. Yang E, proklamasi merupakan momen politik terbebasnya bangsa dan negara Indonesia dari belenggu penjajah bangsa asing. Oh, bangsa asing ya. Oke. Kalau proklamasi merupakan sumber hukum karena memang ya terbentuknya negara Indonesia itu atas dasar proklamasi ya. Karena apa? Indonesia tidak diakui oleh negara sekutu dan PBB awalnya, tetapi dasar hukum internasional itu bisa dipatahkan dengan ya dasar hukum khusus, yaitu di mana teori Jelinek, suatu negara bisa terbentuk melalui revolusi, proklamasi, bahkan kudeta. Nah, secara politik itu diakui melalui teori Jelinek. Dan walaupun tidak diakui Belanda dan sekutu, proklamasi itu diakui oleh teori hukum. Teori hukum apa? Jelinek. Makanya makna proklamasi itu adalah sumber hukum kita. Nah, itu juga penting untuk dicatat. Biasanya dalam teori atau bedah soal wawasan kebangsaan ini penting ya. Baik, jadi seperti itu saja. Oh ya, nomor 4 contoh.
Surat kabar yang pertama kali menyiarkan berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Cahaya yang terbit di titik. Oke, yang ditanya Cahaya itu surat kabar yang terbit di mana? Hanya nanya tempat. Di mana itu? Apakah A. Jakarta atau B. Bogor atau C. Bandung atau D. Semarang atau E. Solo? Ya, soalnya sangat mudah sekali ya. Yang ditanya tuh korannya disebutkan yaitu Cahaya. Oke, tempatnya di mana? Nah, ini ada cara untuk mengingatnya ya. Mengingatnya koran-koran itu apa atau surat kabar itu apa. Pertama begini, dalam sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia, berita proklamasi itu disiarkan melalui yang paling sering terceritakan adalah radio ya. Radio Hoso Kanri Kyoku. Nah, radio ini tempat para pejuang media untuk menyiarkan berita proklamasi. Sebenarnya teks proklamasi itu sudah disiarkan pagi hari juga menjelang proklamasi dibacakan di depan rumah Soekarno. Ya, tetapi yang paling sering disebut dalam buku teks sejarah sekolah kalian itu adalah yang malam ya, atau sore atau jam 18 itu disiarkan oleh Rono Yusuf Dipuro dan kawan-kawannya. Tapi itu kan melalui radio. Radio, dan mereka adalah orang-orang Indonesia yang bekerja kepada Jepang. Tapi mereka lah yang menyeludupkan berita proklamasi, tapi melalui radio. Nah, soal tadi nomor 4 bertanya berita proklamasi kalau melalui surat kabar. Nah, surat kabar itu yang mana dan tempatnya di mana? Nah, cara mengingatnya misalnya gini, kalau kita tahu daerah pingin Surabaya. Nah, kita dengar kata Surabaya, Surabaya, maka cara mengingat dari nama daerah ini Surabaya, cara mengingat korannya adalah Surabaya, berarti suara Asia. Nah, itu cara saya saja. Suara Asia. Nah, di era Jepang ada koran surat kabar Suara Asia di Surabaya. Nah, zaman Jepang. Ini termasuk memberitakan proklamasi? Iya, memberitakan proklamasi. Surabaya, kalau Suara Asia. Kemudian kalau kita tahu Jakarta, bagaimana dengan Jakarta? Biasanya orang menyebut Jakarta Raya. Wah, Jakarta Raya, itu korannya kira-kira apa tuh? Jakarta Raya. Nah, raya-raya berarti cara mengingatnya adalah ambil di sini yaitu Asia. Nah, di sini Asia Raya, yaitu maksudnya Jakarta Raya. Nah, itu Asia Raya, koran yang ada di Jakarta. Nah, kemudian kalau Bandung bagaimana? 3 daerah ini saja yang penting diingat ya. Selain Semarang juga nanti ada Bandung. Nah, kalau Bandung ini kita ingat Lautan Api. Wah, nantinya ada peristiwa itu ya. Lautan Api. Nah, kalau gitu korannya apa tuh? Ya, Bandung itu. Nah, karena Lautan Api jadi dia terang gitu ya dan bercahaya. Makanya ada koran atau koran Cahaya, ejaan lamanya seperti ini ya, Cahaya. Nah, sudah 3 ini saja yang perlu dihafal ya. Semarang, Sinar Baru misalnya. Oke, tidak apa-apa sekalian. Semarang itu adalah Sinar Baru. Nah, gimana cara mengingatnya? Semarang begitu temaram dan terang ya. Sinar Baru, mungkin begitu cara mengingatnya. Tapi yang penting 3 ini saja yang perlu diingat. Kalau kita tahu tentang teks proklamasi, beritanya disebarkan, koran yang menyebarkannya apa, dihubung-hubungkanlah dengan nama Suara Asia itu di Surabaya, ya. Jakarta Raya, Asia Raya. Bandung, Lautan Api, Cahaya. Jadi balik ke soal itu, nah balik ke soal tadi ini, jawabannya gampang banget ya. Surat kabar yang pertama kali menyiarkan berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Cahaya yang terbit di mana? Ya sudah, pilih mana? Cahaya, yaitu Bandung, Lautan Api, seperti itu ya. Bagaimana dengan contoh kalau saya pakai soal lain? Ya misalnya, nah soalnya begini, surat kabar yang pertama kali memuat berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah apakah A. Kedaulatan Rakyat, atau B. Medan Priai, atau C. Suara Asia, atau D. Sinpo. Nah, di sini kita tidak punya pilihan lain. Kalau Kedaulatan Rakyat kan tahun 46.
Medan Priayi itu di zaman Belanda dulu. Sinpo ini koran apa gitu ya? Koran tahun berapa itu kalau Sinpo? Yang jelas kita hanya tahu ini. Kalau tidak ada Suara Asia, Asia Raya, Cahaya, Sinar Baru. Di sini pilihannya ya C, Suara Asia. Jadi surat kabar yang pertama kali. Tapi apa benar-benar Suara Asia yang menyiarkannya itu ya? Nah, ini ada ceritanya pula ya. Ceritanya bagaimana? Nah, ceritanya kita baca di bukunya Osa Kurniawan ini ya. Diceritakan di sini di halaman 295. Kan, pada hari 17 Agustus itu ya, koran Asia Raya yang biasanya terbit dengan 2 halaman ternyata tampak polos pada halaman mukanya. Koran Asia Raya itu yang mana nih? Asia Raya itu yang di Jakarta ya. Nah, para wartawannya dengan sengaja melakukan itu sebagai tanda protes karena dilarang memuat berita proklamasi. Tanggal 17 malam itu mereka sudah mau cetak itu dan tidak diizinkan menyiarkan. Ya sudah, akhirnya apa? Asia Raya tidak bisa mengumumkan berita proklamasi dan protesnya dalam bentuk halaman mukanya ya polos begitu saja. Makanya Asia Raya di Jakarta tidak disebut sebagai penyebar berita proklamasi. Nah, pada edisi 18 Agustus 1945 juga tidak ditemukan berita mengenai proklamasi kemerdekaan. Hanya sebuah editorial kecil tulisan pemimpin redaksi Soekaryo Wiryo Pranoto dengan tulisan Indonesia Merdeka Gul. Masih lagi Asia Raya. Jadi tanggal 18-nya pun juga tidak ada berita. Nah, jadi menariknya surat kabar yang pertama kali memberitakan tentang proklamasi bukanlah surat kabar yang terbitan Jakarta, dalam hal ini Asia Raya, ya, melainkan surat kabar Cahaya di Bandung pada tanggal 19 Agustus 1945 pada sidang PPKI yang kedua. Baru Suara Asia yang di Surabaya ini pada tanggal 22 Agustus di saat sidang PPKI yang terakhir itu menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, itu koran yang ada. Nah, balik lagi yang koran Jakarta ini Asia Raya, pada edisi 7 September lah tahun 45 itu, bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, baru dikabarkan oleh Asia Raya di Jakarta berita proklamasi pas hari Lebaran. Dan itu yang terakhir koran propaganda Jepang ini ada. Ya, terakhir setelah memberitakan proklamasi. Oke, selanjutnya lagi adalah soal nomor 10 ya. PPKI mengadakan sidang yang pertama kali pada tanggal berapa? Titik-titik gitu ya, pada tanggal berapa? Wah, pertanyaannya mudah sekali ya. Kita disuruh milih cuma tanggal saja. Mudah atau sulit ini? Ya, antara mudah dengan tidak mudah ya. Kalau cuma tanggal saja kurang seru. Tapi ya begitulah PPKI yang dijadikan soal kan seperti itu. PPKI mengadakan sidang pertama. PPKI itu mengadakan sidang pertama pada tanggal berapa? Apakah A 17 Agustus 45 atau B 18 Agustus 1945 atau C 19 Agustus 1945 atau D 1 September 1945 atau E 2 September 1945. Nah, hal yang perlu diingat adalah ya untuk ini kita ulang kembali konsep kemarin. Ini saya hapus ya. Nah, setelah proklamasi tanggal berapa? Oke, gampang banget ya, yaitu tanggal 17 Agustus. 45. Oke, ini proklamasi. Nah, proklamasi jam 10 pagi itu. Kemudian sidang PPKI kapan? Ya tentu saja sesudah proklamasi. Yaitu mulai dari tanggal besoknya, yaitu 18 Agustus ya 45. Ya, dan itu disebut sebagai sidang PPKI yang pertama. Kemudian besoknya tanggal berapa tuh? Tanggal 19, saya kasih jarak ya di sini, Agustus 45, dan itu disebut sebagai sidang PPKI yang kedua, tanggal 19. Terus sidang yang ketiga tanggal berapa? Ya, tanggal 20 Agustus ya 45. Kemudian yang sidang terakhir yaitu tanggal 22 Agustus ya. 22 Agustus 45. Nah, ini sidang yang terakhir. Jadi, sidang yang pertama adalah di sini, sidang PPKI ke-1. Kemudian yang keduanya tanggal 19. Sidang PPKI kedua.
Terus sidang yang sisipan mungkin kalau istilahnya, kalau benar, yaitu sidang ketiga. Sementara yang ini adalah sidang keempat. Nah, sekalian saja. Kalau sidang PPKI yang pertama itu hasilnya apa? Yang dihasilkan ada 3 hal yang perlu kita ingat ya. Yang 1, 2, 3. Apa tuh? Yang pertama itu adalah konstitusi, ya, konstitusi atau undang-undang dasar yang dulu rancangan disahkan. Nah, terus diingat ya, disahkan atau dilegalkan, diresmikan, dilegalkan, diformalkan, apapun istilahnya itu terjadi pada tanggal 18 Agustus. Yang kedua adalah presiden ya dan wakil presiden ya disahkan juga atau ditunjuk ya, ditunjuk. Ya, makanya kita punya presiden dan wakil presiden pada tanggal 18 Agustus yaitu sidang PPKI pertama. Kemudian yang ketiganya adalah Komite Nasional Indonesia dibentuk. Nah, dengan tujuan untuk membantu presiden dan wakil presiden. Nah, itulah sidang PPKI yang pertama menghasilkan 3 hal ini pada tanggal 18. Kalau sidang yang kedua kan yaitu 2 hal yang perlu kita ingat dalam sidang yang kedua ini, yaitu ada 12 kementerian ya dibentuk, kemudian 8 provinsi atau wilayah ditentukan atau diakui provinsi. Nah, seperti ini. Kalau sidang yang kedua, 2 hal yang perlu diingat yaitu 12-8. 12-8 itu apa? 12 kementerian. Kementerian apa saja? Pendidikan, pengajaran yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara, Menteri Luar Negeri oleh Ahmad Soebarjo, Menteri Pertahanan oleh Supriyadi yang tidak pernah muncul-muncul itu, pernah memberontak kepada Jepang itu, Supriyadi Peta Blitar itu, kemudian kementerian-kementerian yang lain. Nah, kalau provinsi hanya 8 yang dibentuk dan diakui disebut. Nah, itu terjadi pada 19 Agustus 45. Sidang yang kedua. Sidang yang ketiganya adalah 1 hal yang dihasilkan di situ adalah BPKKP dibentuk, Badan Penolong Keluarga Korban Perang. Masih ingat nggak itu? Ya, dan BKR ada di dalam ini sebenarnya, Badan Keamanan Rakyat. Nah, tapi ceritanya nanti ditambah lagi masuk pada sidang yang keempat PPKI ini. Nah, sidang keempat PPKI ini apa yang dihasilkan? 3 hal, ya, 1, 2, 3. Masih ingat tuh? Ya. Yang pertama adalah Komite Nasional Indonesia. Yang tadi Komite Nasional Indonesia itu di sini dibuat pusatnya di mana? Di Jakarta. Kemudian juga di daerah dibentuk. Nah, pada saat yang sama ya dihasilkan pula ya Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP. Oke ya. Kemudian dibentuklah partai ya, Partai Nasional Indonesia dibentuk untuk mewakili sebagai partai tunggal yang ada di Indonesia sebagai pemula ya, yang ditentukan agar negara ini dianggap sebagai negara, bukan negara fasis. Kemudian dibentuklah apa lagi? Badan Keamanan Rakyat, BKR, Badan Keamanan Rakyat, bukan boker ya. Ada PNI tanpa S, ada BKR tanpa sebut boker gitu ya. Nah, ini semua sidang ini harus kita ingat ya. Harus kita ingat, mau tidak mau ya. Jadi balik lagi ke soal tadi, pertanyaannya gampang. Nomor 10, PPKI mengadakan sidang yang pertama pada tanggal berapa? Ya mudah, setelah proklamasi tanggal 18 Agustus. Kok pertanyaannya gampang ya? Tapi bagaimana dengan ada soal SBMPTN tahun 2017? Nah, ini boleh saya bacakan ini. Kode naskah 331 pada 16 Mei 2017. Itu soal nomor 15 di sana disebutkan. Nah, ini gimana tuh soalnya? Soalnya begini, sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan titik. Nah, kalau kali ini yang ditanya bukan tanggalnya, tapi isinya. Isinya apa? Apakah poin pertama atau 1, yaitu mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar 45 menjadi Undang-Undang Dasar 45? Nah, poin 1-nya itu benar tuh. Ya. Kalau gitu kita cek yang ketiga. Karena ini modelnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 itu option pilihannya begini. Kalau 1, 2, 3
maka itu jawabannya A. Kalau 1-3 itu jawabannya B. Kalau 2-4 jawabannya C. Kalau 4 saja itu D. Kalau seluruhnya benar atau seluruh salah itu jawabannya E. Aturan ini kalian harus pahami juga. Dan mungkin option ini sudah tidak ada lagi, tetapi setidaknya pada 2017 inilah soal yang terkait sedang kita bahas ini. Ya, model pilihannya seperti itu. Nah, kalau gitu kita cek yang tadi 1 sudah kita cek. Kalau yang 3 benar gimana tuh? Misalnya 1 tadi sudah agak benar ya, 3 kita cek juga. Dalam masa peralihan presiden akan dibantu oleh komite nasional. Nah, itu betul juga tuh. Jadi 1-3 itu betul. Tapi 2 kita uji juga agar meyakinkan apakah ini A atau hanya 1-3 saja B. Kalau yang 2 itu memilih dan menetapkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Nah, soal ini kan minta tanggal 18 Agustus. Nah, kalau itu benar ya. Jadi 2 itu benar. Berarti jawabannya benar itu 1, 2, 3. Nah, kalau 4 bagaimana? Membentuk DPR, MPR seperti yang diharapkan oleh Undang-Undang Dasar 45. Tanggal 18 itu nggak ada cerita itu ya. Kalau gitu jawabannya adalah 1, 2, 3 alias A. Nah, ini soal SBMPTN tahun 2017. Dia tidak nanya kapannya, tapi nanya isinya pada 18 Agustus 45 itu apa? Ya, baik lagi, lanjut lagi ke nomor 29 paket 1 halaman 62672. Nomor 29, yang tidak termasuk hasil sidang PPKI pertama pada tanggal 18 Agustus 45 adalah bla 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 bla. Oke. Apakah A mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden? Nah, kalau ini nomor 29 ini dalam paket 1 itu yang ditanya adalah yang tidak termasuk. Jadi perhatikan tuh, yang tidak termasuk hasil sidang PPKI yang tanggal 18 Agustus. Jadi yang tidak, ya. Apakah A mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden? Ada tuh, presiden ditunjuk nih, tanggal 18 berarti A jangan dipilih ya. B, mengangkat Muhammad Hatta sebagai wakil presiden tanggal 18 Agustus. Ada tuh, wakil presidennya kan Muhammad Hatta tuh. Oke, jangan dipilih yang B itu. C, mengesahkan Undang-Undang Dasar 45. Disahkan jadi apa? Jadi konstitusi. Ada nih, Undang-Undang Dasar 45 itu disahkan menjadi konstitusi kita tuh kan. Oke, tanggal 18 berarti jangan dipilih. D, membentuk 12 departemen. Ada nggak? 12 departemen itu dibentuk maksudnya 12 kementerian. Nah, itu mungkin jawabannya. Yang E, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, mana tuh Indonesia Pusat kan di tanggal 22 Agustus nih. Komite Nasional Indonesia Pusat. Jadi gimana nih jawabannya antara E dengan D? E membentuk 12 departemen, yang E membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. KNIP ya, KNIP. Oke. Sementara begini ya, yang E itu membentuk Komite Nasional Indonesia. Ada tuh di sini. Ya, tapi masalahnya kan bukan KNIP ini. Ini kan baru KNI. Nah, pilihlah soal yang paling parah betul untuk dikecualikan atau tidak termasuk, yaitu jelas-jelas D. D itu 12 kementerian atau 12 departemen itu kan tanggal di 19 Agustus itu. Yang kalau ini kan Komite Nasional Indonesia atau pusat itu masih terkait. Nah, jadi jawabannya itu 12 departemen atau kementerian alias jawabannya D, yang tidak termasuk hasil sidang PPKI pertama tanggal 18 Agustus 45. Oke, ini sudah isi yang ditanyanya ya, isi sidang PPKI. Nah, soal nomor 29 ini mirip dengan SBMPTN 2006 ya, kode 730 ya. Baik, selanjutnya nomor berapa lagi? Nomor 6. Dibentuknya Komite Nasional pada awal kemerdekaan didasarkan pada alasan titik. Oke, Komite Nasional itu sidang PPKI yang berapa? Nah, ini harus tahu nih kita. Komite Nasional Indonesia itu maksudnya. Oke, berarti pada sidang PPKI yang pertama nih tanggal 18 Agustus 45. Oke, balik lagi ke soal tadi. Dibentuknya Komite Nasional pada awal kemerdekaan didasarkan pada alasan. Yang ditanya itu kan alasan, bukan fungsinya. Alasannya apa tuh? Apakah A, belum adanya DPR dan MPR yang harus dibentuk melalui pemilihan umum? Atau B, rakyat sangat menghendaki dilaksanakannya otonomi daerah? Pada awal proklamasi kok sudah ngomong otonomi daerah. Yang B itu langsung coret aja tuh ya. Yang C, Presiden menghendaki kehadiran Komite Nasional dalam membantu tugas-tugasnya. Tanda tanya juga ini ya. Pilihan kita kah ini? Atau D, Komite Nasional itu berperan sebagai penyelenggara pemilu.
atau E merupakan bentukan para tokoh nasional, makanya disebut Komite Nasional. E itu aneh ya, nggak usah dipilih itu yang E itu. Jadi jawabannya mana nih? Dibentuknya Komite Nasional pada awal kemerdekaan itu didasarkan pada alasan, ya alasannya jawabannya adalah A. Belum adanya DPR dan MPR yang harus dibentuk melalui pemilihan umum. Tapi kalau ditanya fungsi, fungsi Komite Nasional Indonesia itu dibentuk untuk membantu presiden dan wakil presiden. Nah, itu fungsinya, maka jawabannya adalah C, yaitu presiden menghendaki kehadiran Komite Nasional dalam membantu tugas-tugasnya. Apakah ini sulit? Ya, beberapa teks buku sekolah menyebutkan seperti itu ya. Jadi kita bisa baca sendiri, misalnya di buku mana nih ya, bukunya Yulianti 225. Nah, di situ disebutkan tuh, di dalam Undang-Undang Dasar 45, bahwa alat-alat perlengkapan negara meliputi lembaga tertinggi negara yaitu MPR dan lembaga tinggi negara seperti DPR, Presiden, MA, DPA, BPK. Nah, DPR dan MPR harus dibentuk melalui pemilihan umum. Oleh karena itu, sebelum dilangsungkannya pemilihan umum untuk sementara, ya akan dibentuk suatu badan. Nah, apa namanya badannya itu? Yaitu Badan Komite Nasional yang bertugas membantu pemerintah, dalam hal ini presiden yang dalam menyelenggarakan pemerintahan. Barulah tanggal 29 Agustus 45 dibentuklah Badan Komite Nasional itu dengan susunan Ketua Mr. Kasman Singodimedjo, Wakil Ketua 1 Sutarjo Karto Hadikusumo, Wakil Ketua 2-nya Latu Harhari, Wakil Ketua 3-nya adalah Adam Malik. Yang jelas adalah kalimatnya itu, oleh karena itu sebelum dilangsungkannya pemilihan umum ya, dan belum adanya lembaga seperti MPR DPR, maka dibentuklah Komite Nasional pada tanggal 18 Agustus 45. Seperti itu di teks salah satu buku sekolah kita. Ya. Selanjutnya nomor 5. Pembentukan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi adalah hasil sidang PPKI pada tanggal titik-titik. Ditanya tanggalnya nih ya. Apakah A 17 Agustus 45 atau B 18 Agustus 45? Nah, kalau yang 8 provinsi itu ya tanggal 19 Agustus 45. Jadi jawabannya apa? Ya jawabannya adalah C. 19 Agustus 45 ini. Ya sudah gitu ya. Lanjut lagi ke nomor 7. Salah satu hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus adalah pembentukan wilayah Republik Indonesia titik-titik provinsi. Wah, yang ditanyanya titik-titik provinsi. Ya 8 provinsi lah. Ya, jadi jawabannya mana tuh? Apakah A5, nggak usah, B6, C7, D10 atau E8 ya. Tetap jawabannya adalah 8 provinsi. Yang mana ya? Jadi jawabannya E. Oke, soal ini kalau kita lihat ada contoh soal yang lain yaitu SBMPTN 2014. Nah, yang mana? Soalnya berbunyi begini nih. Pembagian wilayah Indonesia hasil rancangan panitia kecil yang dibentuk oleh Soekarno dalam rapat PPKI terdiri atas A. 5 provinsi dan 1 daerah istimewa, B. 6 provinsi dan 1 daerah istimewa, atau C. 7 provinsi dan 2 daerah istimewa, atau D. 8 provinsi dan 2 daerah istimewa, atau E. 9 provinsi dan 3 daerah istimewa. Ya, cara jawabnya kita harus cari 8 provinsi yang mana, yaitu jawabannya adalah D. Biar sesuai dengan ini. Cuman yang di D ini pilihannya 8 provinsi dan ada 2 daerah istimewa. 2 daerah istimewa itu apa? Yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Oke, seperti itu ya. Soal berikutnya adalah nomor 20, paket 2, 274. Nomor 20 itu berdasarkan hasil sidang PPKI kedua pada tanggal 19 Agustus 45, salah satunya menetapkan pembagian wilayah RI menjadi titik-titik-titik. Ya, lagi-lagi ya cari yang 8. Mana tuh 8 provinsi? Yang B ya, bukan A, bukan C, bukan D yang 22 provinsi. Jadi jawabannya B. Gampang banget ya soal ini ya. Lanjut ke nomor 14. Tujuan awal pembentukan PNI adalah titik-titik PNI tanpa S ya. Oke, PNI berarti ini bicara mana nih? Oh, yang ini nih ya, pada sidang PPKI yang terakhir ya, 22 Agustus itu PNI ini yang sedang dibicarakan nih. Yang ditanya tujuan awal. Nah, tujuan awal pembentukan PNI itu adalah apa? Apakah A. Menguasai seluruh rakyat Indonesia? Apa bisa PNI diharapkan untuk menguasai seluruh rakyat Indonesia? Dan memangnya PNI itu Partai Nasional Indonesia bisa menguasai orang menjadi suka pada PNI? Pokoknya yang A itu sudah aneh, itu sudah usah dipilih ya.
B. Menjadikan anggota PNI duduk dalam kementerian. Yang 12 tadi itu ya. Wah, itu ya enggak juga ya. Yang C. Menjadikannya sebagai Partai Tunggal Indonesia. Ini tanda tanya. D. Menjadikan PNI sebagai panutan partai-partai lainnya seperti PKI, Masumi, kelak begitu ya. Ya, memangnya ada dalam sejarah Indonesia tuh partai itu dianut oleh partai yang lain ya? Enggak juga ya. Mana ada ya. Semua partai itu sendiri-sendiri, dan mengapa menjadi partai berbeda-beda ya? Karena memang nggak ada yang saling jadi panutan ya. PNI nggak mungkin jadi panutan bagi partai lain juga nggak mungkin jadi panutan bagi PNI dan seterusnya ya. PKI juga begitu, Masumi, Murba dan seterusnya. Jadi yang D itu jangan dipilih tuh ya. Yang E, mewujudkan negara Republik Indonesia berdaulat, adil dan makmur berdasarkan kedaulatan rakyat. Wah, ini yang E ini terlalu formalistik. Jadi jawabannya mana? Ya, jawabannya adalah C. Ya, kunci di buku ini juga C, menjadikannya sebagai Partai Tunggal Indonesia. Kira-kira seperti itu cara menjawabnya ya. Tapi kalau mau minta jawaban ini teks buku sekolah yang mana ya? Buku ya Ratna Hapsari dan M. Adil ini di sini dikatakan pada awalnya pembentukan PNI bertujuan menjadikannya sebagai Partai Tunggal Indonesia. Nah, sudah jelas jawabannya mana ya. Kemudian tujuan PNI seperti disebutkan dalam risalah sidang PPKI adalah mewujudkan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat, adil, makmur berdasarkan kedaulatan rakyat. Nah, seandainya tujuan PNI yang berikutnya lagi adalah itu, ya itu jawabannya beda lagi tuh. Ya, beda lagi gimana maksudnya, Win? Nah, itu bisa jawabannya E tuh. Tapi kan itu kata buku ini tadi, tujuan PNI seperti yang disebut dalam risalah sidang PPKI adalah mewujudkan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat, adil, makmur berdasarkan kedaulatan rakyat. Mungkin E kalau yang dimaksud, tapi yang jelas kita tetap harus memilih C, menjadikannya sebagai Partai Tunggal Indonesia. Karena intinya tujuan awal ya. Oke, selanjutnya adalah nomor berapa? Nomor 18. Fungsi dari Badan Keamanan Rakyat dalam kurung BKR adalah titik-titik. Nah, kita disuruh disuruh jawab fungsinya apa ya. Nah, fungsinya apa? Apakah A, pasukan khusus yang ditugaskan mengawal Soekarno-Hatta, atau B, pasukan-pasukan yang berasal dari berbagai laskar rakyat? Oh, yang ditanya fungsi kok yang B ini pasukannya berasal dari berbagai laskar rakyat. Maksudnya apa? Mungkin maksudnya menampung ya laskar-laskar bapak rakyat, fungsinya itu. Ya kalau B itu nggak jelas ya, hapus aja langsung atau coret itu ya. Yang berikutnya C, apakah fungsi BKR ini? Yang C itu pasukan nasional yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban, atau D, pasukan penjaga keamanan umum bagi tiap-tiap daerah dan bersifat lokal. Oh, atau E, pasukan khusus yang bertugas mengambil alih kantor-kantor Jepang. Wah, ngeri ya. Tapi memang ada BKR Jambi itu yang merebut senjata di markas KPT Jepang di Jambi, ada tuh dekat Museum Benteng Jambi itu. Tapi itu bukanlah fungsi ya. Ya, itu tindakan yang terjadi. Jadi jawabannya mana nih? Caranya lagi-lagi balik ke fungsi Badan Keamanan Rakyat. Ya, kaitannya dengan keamanan rakyat dong. Kalau yang A itu pasukan khusus bertugas mengawal Soekarno-Hatta, jangan, itu lain lagi ya. Itu barisan pelopor atau peta tuh memang ada pernah tuh ya, menjadi pengawal sampai tahun 1962 dimunculkan istilah pasukan pengawal presiden atau Pampres, kalau dulu namanya Cakrabirawa. Jadi yang A itu jangan kita pilih. Jadi jawabannya antara C dengan D. Loh, kok bisa C dengan D? Karena ada di situ ada kata keamanan. Yang C itu ya kita lihat keamanan ada. Yang D pasukan penjaga keamanan umum. Nah, jadi mana nih jawabannya nih ya? Jawabannya tetap adalah C ya. Pasukan yang nasional yang bertanggung jawab terhadap atas keamanan. Kalau D kenapa ditolak? Padahal D itu ada loh. D itu ada, bagaimana maksudnya? Nah, kalau di bukunya Sejarah Nasional Indonesia jilid 6 halaman 106 ya. Di situ disebutkan ya BKR itu bertugas menjaga keamanan umum di daerah-daerah di bawah koordinasi KNI daerah. Nah, itu gimana tuh? Ini apakah sebagai tugas fungsinya atau bagaimana tuh? Apakah kita akan menjawab 18 itu D, penjaga keamanan umum bagi tiap-tiap daerah dan bersifat lokal? Kata bersifat lokalnya ini yang membuat tidak nyaman ya. BKR. Kalau lokal berarti BKRD ya. Tapi kalau
Seandainya tidak ada bersifat lokal, maka kita jawabannya D nih, karena memang lebih cocok tadi dengan buku SNI tadi ya, Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6 tadi. Ya sudah, tetap jawabannya C. Walaupun ini semua jawabannya tidak enak ya, masa ada istilah pasukan khusus, pasukan nasional segala. Baik, lanjut ke nomor 9. Sebentar, BKR dibentuk kapan? Oh, BKR dibentuk pada tanggal ini 22 Agustus 45 ya, sidang PPKI yang terakhir ya, BKR dibentuk. Jangan lupa itu ya. Kemudian lanjut ke nomor 9. Susunan yang benar perubahan nama militer Indonesia adalah apakah A. TNI, TRI, TKR, BKR, atau B. TKR, BKR, TRI, TNI, atau C. BKR, TKR, TRI, TNI, atau D. BKR, TRI, TKR, TNI, atau E. BKR, TNI, TRI, TKR. Walah gitu ya. Jadi ditanya susunan. Jadi ini harus kita tahu dulu. BKR ini dibentuk karena kita, Indonesia saat itu, Soekarno dan Hatta mempertimbangkan bahwa jangan sampai tentara Jepang ngamuk. Kalau ada tentara Indonesia, ya otomatis tentara Jepang menjadi lawannya dong. Atau nanti sekutu masuk bagaimana? Ya menjadi lawannya tentara sekutu. Nah, sebelum itu dianggap berbahaya dan terjadi, maka dibentuk BKR saja. Hanya saja benar-benar pada bulan September sekutu sudah mulai masuk, dan Oktober akhirnya diputuskan memang butuh tentara, bukan sekedar badan keamanan rakyat. Keamanan itu kan keamanan, security. Kalau di Indonesia secara umum dibilang itu Sapam. Jadi harus benar-benar dibentuk tentara. Nah, kapankah itu? Tanggal tepatnya 5 Oktober. 5 Oktober 45. Nah, dibentuklah Tentara Keamanan Rakyat, TKR. Nah, 5 Oktober maka dirayakan sebagai hari jadi TNI atau tentara 5 Oktober 45. Jadi BKR yang tanggal 22 Agustus 45 itu baru diganti jadi tentara pada 5 Oktober 45. Ya tidak salah juga kalau Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin pernah menyindir Sudirman pada tahun 1947 loh ya, atau 46. Itu mengatakan bahwa ya Indonesia itu diselamatkan dan diperjuangkan bukan tentara, tetapi adalah rakyat. Maksudnya ini Badan Keamanan Rakyat. Ya ada benarnya juga, dari 22 Agustus ya memang tidak ada tentara. Sampai tanggal 5 Oktober 45 baru ada tentara. Tidak salah juga Amir Syarifuddin dan waktu itu menyindir Jenderal Sudirman, karena Jenderal Sudirman pada tahun 46 tidak mau mengikut perayaan 1 Mei Hari Buruh atau Hari Rakyat itu ya. Ya itu soal lain. Yang jelas 5 Oktober TKR dibentuk. Jadi rumusannya adalah kita selalu ikuti bahwa terbentuknya tuh selalu diikuti, awalnya adalah BKR dulu, baru TKR. Nah, coba kita lihat soal tadi. 9. Susunan yang benar perubahan nama militer Indonesia. Ya sudah, cari yang BKR awalnya. Jadi yang A, TNI, TKR, tidak usah pilih. Yang B, TKR, tidak usah pilih B itu. Jadi jawabannya tinggal antara C, D, E. Tetapi setelah BKR apa? Yaitu TKR. Ya sudah, jawabannya adalah C. BKR, TKR, TRI, TNI. Nah, cara mengingatnya ada nih. Untuk urutan yang panjang lagi, dengan cara mengingatnya jembatan keledai Alatan Malaka, yaitu bakar, tukar teri, sama tani. Itu singkatan dari bakar, Badan Keamanan Rakyat. Tukar itu TKR. Teri itu TRI, sama tani. Taninya itu TNI. Makanya tetap urutannya adalah BKR, TKR, TRI, TNI. Lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 11. Untuk mempertahankan kemerdekaan serta menyatukan seluruh kekuatan rakyat, maka pemerintah Indonesia membentuk apa? Ini sudah konteks mempertahankan ya. Jawabannya apa? Membentuk apa? Apakah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan? Wah, itu bukan urusan mempertahankan. A, jangan dipilih. B, PNI, Partai Nasional Indonesia. Untuk pertahanan negara apakah partai? Ya enggak lah ya, PNI jangan dipilih. CPPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, ini bukan urusan pertahanan ini, C ini. Justru sidang PPKI itulah yang nanti menghasilkan pertahanan sementara namanya BKR. Tapi itu bukan pertahanan ya, bukan militer BKR itu.
Baru ini TKR ini yang disebut militer. Berarti jawabannya adalah D, yaitu TKR yang pada 5 Oktober 1945. Dan bukan E, Kenip ya, Komite Nasional Indonesia Pusat. Oke, seperti itu. Nomor 11 jawabannya gampang ya, D. Gak usah muter-muter, seperti itu saja. Terakhir nomor berapa ya? Nomor 19. Pada tanggal 5 Oktober terjadi perubahan dalam organisasi militer di Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mendirikan sebuah organisasi tentara nasional yang pertama bernama. Nah, yaitu tadi 5 Oktober ini TKR. Cari saja mana. Apakah A, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, atau B, Tentara Keamanan Rakyat? Ya sudah, jawabannya itu B, itu TKR. Kalau yang C, Tentara Nasional Indonesia, belum. D, TRI, nanti. E, Tentara Republik Indonesia, belum. Jadi seperti itu cara menjawabnya. Oke, sudah selesai. Tapi kita coba cek dulu ya. Tadi ada nomor 5, pembentukan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi adalah hasil sidang PPKI pada tanggal berapa? Ya sudah, kita jawab itu pada tanggal 19 Agustus 45, 8 provinsi. Cuman pertanyaannya begini, provinsinya itu apa saja? Nah, ini yang belum saya ulang kembali ya pembahasannya itu ya. Ya, 8 provinsi itu yang mana saja? Cara mengingatnya adalah dengan menggambar karikatur peta Indonesia, yaitu seperti ini. Nah, ini Sumatera, Jawa, Kalimantan, kira-kira seperti itu. Sulawesi, kemudian Maluku ya. Baik Maluku Utara maupun Maluku Selatan. Dan ini Madura, ini Bali dan seterusnya. Oke. Jadi cara mengingatnya adalah ya ini, yaitu adanya Sumatera dan itu sebagai 8 provinsi, kemudian Jawa, kemudian ini disebut namanya Sunda Kecil, Bali, Nusa Tenggara Timur maupun Barat itu termasuk Timur-Timur itu disebut Sunda Kecil. Kemudian Kalimantan, ya Kalimantan, Sulawesi, Maluku. Oke, nah ini Kalimantan ya. Itulah yang wilayah disebut itu 8 provinsi. Jadi kalau kita catat, sudah dapat itu ya yang disebut provinsi Indonesia 8 itu. Yang pertama ini Sumatera misalnya. Oke, Sumatera. Kedua mana? Saya senangnya Sulawesi. Sulawesi 2. Sulawesi. Nah, terus mana lagi? Ya ini Jawa. Kok kayak gitu caranya ya? Nah, ini ada maksudnya nih, Jawa. Kemudian apa lagi tuh? Sunda Kecil. Nah, 4 yaitu Sunda Kecil. Loh, Sunda Besar mana nih? Jawa Barat. Sunda Kecil yang ini ya. Kemudian yang kelima adalah apa tuh? Kalimantan. Nih, Kalimantan. Atau biasa disebut Borneo. Nah, ini nanti kalau ada pilihan soal berikut adalah 8 provinsi yang dibentuk pada 19 Agustus 45, kecuali nanti ada kata Borneo kalian pilih, ya itu salah ya. Biasanya jebakan juga, kan nggak ada Borneo, yang ada Kalimantan dan seterusnya. Kalau gitu Borneo salah jawabannya, karena Kalimantan sama dengan Borneo ya. Nah, itu ada soal seperti itu. Ternyata jawabannya adalah benar Papua. Memang Papua nggak ada di sini disebutkan ya. Kemudian yang keenam, apa tuh? 6 tuh setelah Kalimantan adalah Maluku. Nah, Maluku. Mana Maluku di sini? Oke, Maluku di mana? Kata siswa tuh ada di bawah. Kalau Malumu dan Maluku, oh itu lain lagi ya. Oke, seperti itu aja 8 provinsi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Katanya 8 provinsi. Ya, makanya Jawanya dibagi 2. Yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, untuk mengingat ini semua, ya mungkin kawan-kawan pencinta buku, pencinta ilmu kelas 12 SMA setuju atau tidak setuju, ya silahkan. Cara mengingatnya ada cara lainnya adalah dengan cara seperti ini. Yaitu ja, da. Nah, mantap Maluku. Wah, gimana tuh? Jadi, ya itu tadi tulisannya Sumatera, Sulawesi, Jawa, itu Sunda Kecil, mantap Kalimantan, Maluku ya, seperti itu. Oke, itu cara mengingatnya karena memang itu pernah menjadi soal ya, dan mudah-mudahan kalau ada soal itu lagi tidak sulit untuk mengingat 8 provinsi itu yang mana.
plus 2 daerah istimewa. Apa tuh? Yogyakarta dan Surakarta. Baik, dari saya itu saja ya. Kalau ada soal-soal yang lain, ya tolong direkomendasikan, kirimkan PDF atau komentarnya di channel YouTube saya ini. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.